uh, di depan sekolah ada yang menyambut gak tadi? Ada ya, tentunya di setiap hari pembiasaan pagi Bapak Ibu guru menyambut di depan sekolah. Nah, kalau hal seperti ini baik atau buruk ya? Baik. Terus apalagi hal-hal baik yang dilakukan di pagi hari ini tadi? Apa? Sholat duha. Terus ada lagi? Yang pembiasaan pagi hari apa? Apa bu? Murojaah ataupun membaca hafalan surat-surat pendek. Nah, itu kebiasaan baik yang telah diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, tentunya setelah lingkungan sekolah ada lagi kebiasaan-kebiasaan baik ataupun aturan yang harus dipatuhi di kelas. Ya enggak? Ya. Oke. Untuk kali ini Pak Guru ingin kalian menuliskan kebiasaan atau nilai-nilai baik yang harus dipenuhi di dalam kelas. Nah, nilai-nilai itu nanti yang akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti kalian menuliskan nilai-nilai baik yang ada di kelas. Kalau pembiasaan itu kan pembiasaan di untuk lingkupnya sekolah. Kalau di kelas, misalnya tadi yang tiket siapa? Nah, seperti itu. Terus ada lagi nilai-nilai baik apa yang ada di sekolah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, gitu. Nanti pokoknya tugas kalian kali ini kalian tuliskan nilai-nilai baik, kebaikan, nilai yang baik yang kalian yakini baik untuk diterapkan di kelas. Ya, budaya baik, nilai budaya baik yang kalian yakini bisa diterapkan di kelas. Kalau mencontek itu baik atau buruk? Nah, berarti itu tidak bisa dituliskan. Jangan dituliskan ya. Ya, berarti nanti kalian tuliskan nilai-nilai kebaikan yang kalian yakini baik untuk diterapkan di kelas. Makan di kelas waktu pembelajaran baik atau tidak? Nah, berarti nanti kalian bisa menuliskan misalnya tidak boleh makan di kelas selama pelajaran. Seperti itu. Kalian tuliskan ya nilai-nilai baik yang bisa diyakini di kelas. Gitu. Yo, ini tak kasih kertas, nanti kalian tuliskan nilai-nilai baik yang bisa diyakini di kelas. Yo, waktunya 1 menit. Paling tidak nanti satu anak bisa menuliskan satu nilai keyakinan yang baik yang bisa diterapkan di kelas. Diterapkan di kelas ya. Ini khusus untuk kelas kita. Nilai-nilai keyakinan yang baik yang bisa diterapkan di kelas. Ya?
Sudah selesai nak? Ya. Yang sudah selesai silakan ditempel di papan styrofoam yang telah Pak Guru siapkan. Yuk, tempel yuk. Ya, minimal kalian bisa menuliskan satu nilai yang kalian yakini baik. Ya, langsung ayo. Langsung ditulis saja. Nah. Yo, sudah semangat. Ya, waktunya sudah habis ya. Yo, Ki. Ayo Ki. Ki. Sebentar. Mas Juna bisa kesini dulu. Bisa di sini. Nah, tolong Pak Guru minta bacakan nilai keyakinan apa salah satunya di sini nanti yang bisa diterapkan di kelas. Yo, apa yuk? Yuk Mas Daki yuk. Sebagai kirimannya yuk. Ya, dibaca dulu. Yuk. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Bagus ya. Apalagi? Sama membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa diterapkan di kelas kita? Bisa, oke. Makan di kelas pas istirahat. Makan di kelas pas maksudnya tidak boleh makan. Oh, makan di kelas pas istirahat. Ya, tidak apa-apa. Tidak boleh makan di kelas. Ya, sama. Membuang sampah kepada tempatnya. Ya, bagus. Tiket yang rajin sesuai jadwal yang sudah ditentukan di kelas. Ya, bagus. Pikirnya yang rajin, jangan menjaga temannya. Bisa pikir harus rajin. Yo, lanjut. Tiket kelas. Ya. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Ya, bagus. Ya, silakan ke belakang kembali ke Juna. Baik, dari keyakinan kelas ini tadi, nilai-nilai baik yang kalian yakini ini, kita akan menetapkan beberapa keyakinan kelas. Yang pertama, satu tadi apa? Jagalah kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, nah, piket sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga, ya sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Senon beserta karyawan dan Bapak Ibu guru dari SD Negeri 2 Sanggan. Perkenalkan, saya di sini mau menyampaikan diseminasi ataupun penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 11 aksi nyata modul 1 ditembak. Untuk menyingkat waktu langsung kita mulai saja di Bapak Ibu untuk diseminasinya. Ya, yang menjadi tujuan diseminasi ini adalah setelah memahami materi budaya positif, guru dapat melakukan praktek
budaya positif di kelas. Kemudian konsep utama budaya positif yaitu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, disiplin positif adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu memberdiri. Nah, ini contoh dari budaya positif yang sudah diterapkan di SMP 3 SMA. Ya, pembiasaan sholat duha seminggu sekali hari Sabtu. Untuk implementasinya ke depan, tadi di budaya positif itu untuk sholat duha itu akan kita adakan 1 minggu itu 2 kali, jadi tidak hanya 1 kali tapi 2 kali. Terus untuk selanjutnya teori motivasi dan hukuman, penghargaan serta restitusi. Ini dia dosen, ini dalam bukunya ini ada 3 teori yang memotivasi kebutuhan manusia. Nah, 3 yang memotivasi kebutuhan atau perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang termasuk motivasi intrinsik, sedangkan yang 2 di atas itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat motivasi yang paling terendah dari motivasi perilaku. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini bisa dikatakan motivasi yang terendah. Nah, kemudian ini ada mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga, ini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin orang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini motivasi ini dari internal atau dalam diri manusia. Nah, ini ada penghargaan, hukuman. Saya ulangi nanti di sini ada.
Ya, ini di sini nanti ini di sini nanti Bapak Ibu bisa membedakan antara penghargaan, hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya penghargaan itu nanti akan berdampak ke identitas gagal. Itu penghargaan itu hampir mirip dengan hukuman. Itu nanti identitasnya gagal pada anak. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan itu menghukum. Kemudian identitas gagal itu hukuman, itu dikatakan gagal sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian untuk identitas suksesnya sesuatu yang harus terjadi untuk konsekuensinya, dan di restitusinya merupakan pilihan. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah konsep yang lebih positif dan memberdayakan dibandingkan dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kebutuhan kelas dan kesepakatan kelas dengan memperhatikan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian keyakinan, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Nah, ini contoh video untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas. Sambil melihat video bisa dimakan, monggo Bapak Ibu. Itu jadi nanti ketika kita mau
menciptakan keyakinan kelas, kita ganti dari siswa nilai-nilai baik, nilai-nilai kebaikan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, tentunya kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Ya, bisa dibantu Bapak Ibu untuk kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Silakan, Bu Tanti, ya, dibantu. Kebutuhan manusia itu yang paling dasar menurut saya yang pertama adalah untuk bertahan hidup, Pak. Ya, bertahan hidup, betul. Selanjutnya ada yang bisa menambahi? Monggo, Bu. Kesenangan, Pak. Kebutuhan kesenangan. Ya. Selanjutnya ada lagi? Manusia membutuhkan kebebasan, Pak. Kebebasan, betul. Ada lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Apa? Ya. Kebutuhan dasar manusia itu juga membutuhkan tentang kasih sayang dan diterima. Ya, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu masih erat atau lekat, utamanya dari anak-anak SD itu masih sangat-sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang. Perhatian baik itu dari orang tua maupun dari guru di sekolah. Nah, ini sesuai dengan teori William Glasser, itu ada kebutuhan tentang 5 kebutuhan manusia. Salam dan bahagia. Baik, untuk memperdalam Untuk membantu pemahaman kita semua, mari kita simak menjadi pribadi yang berdaya. untuk video berikut ini. Salah satu upaya yang Sambil diminum, dimakan sekalian Bapak Ibu semuanya, monggo. memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan.
lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, untuk kebutuhan bertahan hidup ini Juga termasuk dalam kebutuhan ini. sebagian besar cenderung ke fisik ya, kalau dia. Sedangkan untuk yang keempat lainnya itu Agar cenderung ke murid dapat psikologi. belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar? Ya, rasa aman, perut yang lapar. Tidak. Terkadang anak-anak itu juga ada yang sampai rebutan makanan itu dikarenakan juga untuk Bagian besar bersifat fisiologis. memenuhi keinginan. Mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Dan ini jika ada murid yang cuek, itu pun membutuhkan rasa untuk diterima di kelas ini, membutuhkan kasih sayang. Masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi teman yang tinggi, ingin menikmati apa yang mereka lakukan,
Iya. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima, Ya, yang kelima ini adalah kebutuhan akan penguasaan ataupun power. setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya yang tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi Ya, kita itu tadi tentang kelima kebutuhan agar kita memahami alasan di balik sikap manusia. bapak guru hebat. Mari kita menjadi guru. Ya. Untuk yang selanjutnya ini dunia berkualitas. Hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik. Salam bahagia penerapannya. Salam bahagia ibu dan bapak guru. Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah 5 posisi kontrol guru. Nanti di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sebaiknya nanti yang diterapkan di mana nanti Bapak Ibu bisa mengamati dari video di sini. Nah, posisi kontrol guru yang pertama yaitu menghubung, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nanti mohon ini diperhatikan untuk kelima posisi kontrol ini. Ini ada video untuk menambah pemahaman Ibu dan Bapak Ibu semuanya. dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. Dan dalam semangat Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. yang pertama itu posisi menghukum. Posisi pembuat merasa bersalah.
Selanjutnya membuat rasa bersalah. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan Ini ada 5 kasus yang terlambat hadir beserta 5 penanganannya dan melihat bagaimana tentang seorang anak nareng menghadapi masalah yang tersebut. terlambat sekolah selama 20 menit. Ini yang pertama, posisi pembuku. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Di 2 kali. posisi pembuku kenapa ini saya harus keliling lapangan bisa Bapak Ibu amati di sini Kamu melawan ibu. lebih Berani-beraninya cenderung jawab. menggunakan Sudah kata-kata terlambat, masih berani jawab pula. yang tegas dan menghadik, Keliling lapangan basket. 5 kali Membentak-bentak, sekalian. Biar bahkan dengan hukuman kamu fisik. bisa ke lapangan basket. Nah, itu seperti hukuman fisik. Posisi Lapangan basket biasanya yang berbicara dimiliki. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Nah, dapat pada murid akan menjadi penunggal. Menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, Terus, ini sekarang di ibu harus posisi tulis ini apa ya di buku absen? Ini kamu seolah-olah nanti akan membuat rasa bersalah ketika dia Maaf, Bu. terlambat. Maaf sekali. Nah, Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi di negatif sini identitas gagal. dirinya. Jadi murid merasa bersalah. Posisi yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Nah, Kamu di posisi teman ini lebih akrab
tidak meminta seperti yang di posisi penghubung Kok tadi. terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, ini Kamu beresin ini ada bersama saja. saya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Suaranya cenderung sama bersinar gurau untuk menjaga suasana teman tetap santai. santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya. Ini posisi yang Naren, keempat, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? posisi pemantau. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya. Di posisi pemantau ini cenderung dengan ekspresi data tidak marah-marah ataupun tidak terlalu dekat dengan murid, Ya, Baik Bu, cenderung menunjukkan tentang aturan-aturan dan konsekuensinya. Hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Ini posisi yang kelima, posisi manajer. selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri Dan sendiri. posisi manajer ini menaikkan keyakinan Setuju. Jadi, yang baik. apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Identitas sukses di situ ketika anak bersedia untuk memperbaiki Jangan lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kesalahannya. Naren penyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif.
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, Nah, sehingga membuat murid dapat belajar murid dapat merefleksikan tindakannya dan melakukan perubahan pada dirinya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Kira-kira posisi mana yang paling ideal ini Bapak Ibu guru semuanya dari kelima posisi kontrol tadi? Apakah sebagai penghukum yang menghadik dengan membentak-bentak, kamu terlambat lagi, pasti selalu kamu terlambat? Apakah yang seperti itu? Atau yang tadi nanti bereskan untuk absennya, atau yang bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Yang mana? Iya, yang manajer. Memang idealnya dalam posisi kontrol untuk menghadapi anak itu ada di posisi manajer. Tentu posisi manajer. Nah, posisi manajer. Posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, ini posisi kontrol guru yang ideal ada di posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas sukses positif atau berhasil pada diri murid. Untuk yang selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini guru yang memiliki peran sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Salam dan Baik, untuk dan Bapak guru hebat. contoh beberapa segitiga restitusi nanti kita bisa kita lihat Salah satu program dalam contoh video ini yang diterapkan di lingkungan sekolah. yang bisa diakses di YouTube. Oh ya, untuk semua video-video tersebut tadi yang sudah saya sharekan di sini bisa dilihat di YouTube. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Ya, kita ke restitusi yang dikembangkan oleh Dian Dosen berdasarkan teori Gesell tadi. yang dijalankan oleh guru. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid
yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu motivasi untuk menggali nilai-nilai kebaikan Menjadi suatu yang diyakini baik tadi. yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, mari kita ikuti video untuk menambah pendalaman kita tentang segitiga restitusi. Siang Sarah, Siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini salah satu contoh Ya, menstabilkan identitas ini. kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Ini terlihat anaknya masih marah-marah ini, Oh, masih penuh emosi. pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu. Nah, ini termasuk dalam menstabilkan identitas Itu ini. kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Nah, Saya pasti bela diri. ketika Ya, emosi anak sudah stabil, tapi nada bicara anak itu pun akan kamu turun. memilih untuk tidak tidak seperti tadi pas di awal tadi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi Nah, pengarah. ini sudah masuk ke tahap Atau prinsip mana? validasi tindakan yang salah. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Nah, ini sudah mulai menanyakan keyakinan. Tidak untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, Identitas sukses tentang keyakinan anak dari masalah yang tadinya awal dengan ada yang emosi, di akhirnya setelah Ibu dan diskusi Bapak Guru hebat. anaknya sudah menyaksikan lebih optimis. bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Nah, ini menstabilkan identitas ini bergeser dari identitas murid yang semua gagal Kesalahan sesuai
menjadi identitas sukses ini dengan tidak ada yang sempurna. seperti dengan pertanyaan itu membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua orang juga pernah mengalami hal itu. Terus bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Jadi seperti itu bisa Ada sisi kedua, dikatakan dengan stabilitas identitas. berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nanti ditawarkan biasa kamu untuk mempelajarinya, Karena keyakinan menanyakan keyakinan, bahwa pada ditawarkan pada dasarnya termotivasi murid. secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Ya, menggeser identitas tadi ya, dari identitas yang gagal ke yang sukses, ataupun dari nilai-nilai yang salah kemudian dipindah ke nilai-nilai yang keyakinan yang disepakati atau Adanya dituju. suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila Iya, segitiga restitusi ini digunakan untuk tidak perlu menjalankan masalah yang bahkan berat. bisa semudah menanyakan Ketika tidak berat itu tidak perlu menggunakan segitiga restitusi, langsung saja ditanyakan tentang keyakinan yang dimiliki tadi bisa. dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Kemudian untuk selanjutnya ini tahapan segitiga restitusi sudah ya, tentang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan
keyakinan. Di menstabilkan identitas tadi ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentu yang divalidasi tindakan, kamu tentunya punya alasan. Nah, kemudian ada juga dengan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk memenuhi yang kamu butuhkan. Kemudian di menanyakan keyakinan itu bisa dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kedepannya kamu ingin menjadi orang seperti apa. Berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sempat saya buat ya. Monggo sambil dimakan snacknya, minumnya disambi. Ini kemarin pas ada anak yang minta makanan punya temennya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat kemarin. Apa yang kita pengen sosialnya kita biasanya kalau benar enggak kadang-kadang ya baiklah terkadang kita memang terkadang kita memang ini pengen bervariasi tugas nanti itu. Nah, ketika di situ menyampaikan menstabilkan identitas, wajar kalau kita pengen bervariasi bekalnya. Ketika kita jenuh dengan bekal yang kita bawa, kita pengen bekal milik orang lain, milik teman kita, itu suatu hal yang biasa, yang lumrah atau yang biasa. Nah, itu di situ termasuk dalam menstabilkan identitas. Ketika kamu meminta bekalnya punya hebat kita, terus nanti setelah kita akan apa? Gak apa-apa, kasihan gak kalau kamu gak apa-apa. Ya. Kalau begitu, ketika kamu meminta bekalnya punya hebat kita, itu tindakan yang salah atau benar? Salah. Ya, di situ masuk ke alur atau tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi anak nanti bisa menemukan nilai yang benar ataupun nilai yang salah. Nah, baik Bapak Ibu Guru, setelah tadi Bapak Ibu Guru menyaksikan tentang video segitiga restitusi, ini kita mencoba nanti Bapak Ibu mempraktekkan dengan sebelahnya. Nanti yang salah satu menjadi anak, nanti kasusnya bisa disesuaikan. Nanti kita praktekkan segitiga restitusi sesuai dengan 3 tahapan ini. Di antaranya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu nih Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan, langsung kita praktekkan saja. Sebelumnya bisa berdiskusi dulu ataupun berkoordinasi dulu dengan rekan di sebelahnya untuk nanti menerapkan praktek segitiga restitusi seperti yang di video tadi. Monggo.
dipersiapkan dulu. Nanti kasusnya bermacam-macam, bisa kalau tadi ini kan kebutuhan anak tentang apa itu, anak yang minta bekal punya temannya. Nah, nanti bisa dicontoh di kasus yang lain, misalnya anak yang tidak mau piket. Nah, itu bisa. Terus bisa pula misalnya anak yang melanggar keyakinan kelas ataupun makan di kelas, itu juga bisa. Ada pula yang misalnya pada kasus anak yang membuli temannya, itu nanti bisa dipraktekkan nanti. Ada yang sedia? Tidak apa-apa, coba di sini. Biasanya kalau itu kan lebih apa itu, lebih sabar, lebih bisa menggali perasaan anak ataupun lebih cenderung ke anak lebih bisa. Kira-kira saja, silakan. Kak Gina, kenapa sih kamu kok setiap minggu itu pasti ada yang tidak masuk kelas? Karena saya sakit, Bu. Oh, kalau benar-benar sakit, ibu sih memaklumi. Tapi hampir setiap minggu kamu itu tidak berangkat, tidak ada keterangan sakit atau izin atau apa. Nah, setiap anak juga sebenarnya boleh tidak masuk kelas, tidak berangkat, tapi ada alasannya. Dan ini kenapa Mbak Gina kok selalu setiap hari, setiap dalam satu minggu itu tidak berangkat. Karena saya bangun kesiangan, terus akan sakit dalam sarapan gitu, jadi sekitar terus. Oh gitu. Besok lagi kalau benar-benar sakit dan bangun kesiangan, kalau sakit sih bisa WA atau memberitahu ke sekolah ya pada guru terutama. Dan kalau misalnya bangun kesiangan, diusahakan nanti tolong dibangunkan orang tua atau saudara yang ada di rumah. Dan karena dari kemarin kelas kita itu sudah buat kesepakatan kalau dalam satu minggu itu anak tidak masuk sekolah tanpa keterangan ya, kecuali izin dan sakit, itu kita sudah membuat kesepakatan kalau harus tiket kelas selama satu minggu. Ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi tolong ya Mbak Gina, nanti kalau
bisa diusahakan masuk sekolah. Jika tidak ada keterangan, ya konsekuensinya seperti itu. Karena apa? Nanti itu juga akan membentuk teman-teman kalian juga akan melakukan seperti itu, dan itu berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk Mbak Dina, dan itu juga akan menambah kedisiplinan untuk selalu masuk sekolah. Gitu ya. Itu maaf ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ranti untuk contoh restitusinya. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Ranti. Ya, tadi contoh penerapan segitiga restitusi ketika seorang anak yang sering tidak masuk sekolah, bahkan di tiap minggunya itu tidak masuk sekolah dengan alasan dia itu sakit. Tadi berarti juga menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan memberikan penguatan ke anak. Ya, semua orang juga pernah sakit, semua orang bisa saja sakit. Dan ketika sakit itu tidak masuk kelas itu tidak apa-apa, tapi ketika benar-benar sakit. Dan jangan sampai ketika kamu sehat bahwa kamu bilang sakit terus kamu jadikan alasan tidak masuk ke sekolah. Demikian. Kemudian tindakan yang salah tadi juga ditanyakan di situ, ketika tidak berangkat sekolah itu merupakan karena bangunnya kesiangan tadi. Nah, ketika bangun kesiangan tidak berangkat sekolah itu merupakan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan ataupun kesepakatan kelas ketika anak itu tidak masuk tanpa keterangan, maka akan digunakan sesuai kesepakatan kelas untuk piket kelas selama 1 minggu. Ya, demikian tadi tentang tagabak tahapan segitiga institusi yang telah kita laksanakan tadi. Untuk selanjutnya, nah ini ada refleksi ya Bapak Ibu Guru. Ini mohon nanti dijawab di link yang telah saya sediakan. Nanti linknya diakses, bisa dibuka di grup sekolahan. Nanti pertanyaannya saya share di link sana, kemudian dijawab untuk refleksi dari kegiatan ini tadi. Ya, demikian. Sebelum diakhiri kegiatan ini, ada yang mau disampaikan kepada ibu semuanya? Sudah mempraktekkan untuk segitiga institusi di kelasnya. Ya, dengan harapan besok akan diterapkan segitiga institusi ataupun 5 posisi kontrol guru dalam menangani permasalahan yang ada pada anak. Demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.